Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Nomika Zahra dengan NIM 231511101, kelas 2A D3 Teknik Informatika. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai aplikasi yang telah saya buat menggunakan Android Studio dan juga Kotlin, yang mana aplikasi ini saya beri nama dengan nama GoData. Saya menentukan nama ini sebagai bentuk merepresentasikan bahwa aplikasi ini berkaitan erat dengan data. Lalu untuk topik yang saya pilih dari Open Data Jabar adalah jumlah dokter gigi yang ada di Provinsi Jawa Barat. Baik, untuk penjelasan lebih lanjutnya saya akan menjelaskan langsung pada codingan aplikasinya. Oke. Pada package data itu terdapat database dan juga data store untuk data dan juga profile. Nah, untuk data DAO dan data entity sendiri itu sebelumnya memang sudah ada dari referensi di Notion yang ada di Google Classroom. Nah, cuman terdapat seiring perkembangan terdapat beberapa perbaikan baik dari function maupun entitas datanya. Nah, terutama pada entitas data ini sendiri itu terakhir saya update ketika melakukan inovasi untuk bisa mengimport data API. Nah, terdapat beberapa perbedaan dari variabel maupun tipe data yang digunakan. Kurang lebih seperti itu. Ini saya juga memberikan komen nih. Lanjut ke data source untuk profile. Nah, jadi function yang ada di profile itu ada get profile, insert all update, dan juga delete all. Nah, untuk entity-nya itu ada variabel nama, email, nomor telepon, dan URL fotonya. Oke, secara garis besar kayak gitu untuk data, package data yang ada di aplikasi saya. Nah, kita lanjut nih ke UI. Nah, untuk UI atau tampilan aplikasi saya ini sendiri, itu beberapa kali membuat file baru untuk sebagai bentuk mengoptimalkan tampilan dari aplikasi saya. Oke, kita bahas dulu untuk app navhost.kt-nya. Secara garis besar ya untuk menavigasikan atau juga memunculkan screen yang diharapkan untuk muncul di aplikasi saya. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, kita lanjut aja langsung ke button navbar.kt. Nah, untuk button yang ada di navbar itu ada 4. Yang pertama tuh ada untuk beranda atau dashboard, lalu data, lalu search atau cari, dan juga button untuk profile. Kurang lebih ya kayak gitu aja untuk button ini. Nah, kita lanjut ke dashboard screen.kt. Nah, di dashboard screen.kt ini, nah saya membuat bagaimana dashboardnya ini tuh bisa informatif ketika pertama kali dibuka oleh user. Maka dari itu saya memutuskan untuk menampilkan grafik statistik data. Selain greetings saya buat tuh selamat datang di GoData. Hai users. Nah, hai users ini, usernya tuh bisa diupdate sesuai dengan nama yang ada di profile users yang disimpan oleh users. Lalu juga ada tampilan total data dan data tahun keberapa dan juga statistik jumlah dokter gigi. Nah, untuk statistiknya ini itu tuh bisa dipilih berdasarkan tahun, di drop down tahunnya. Nah, jadi otomatis. Jadi gini nih, misalnya jadi untuk grafik statistik ini tuh diambil di get dari statistik screen. Yang mana di statistik screen itu tidak menampilkan grafik. Jadi cuman kayak nge-statistikin data yang ada. Jadi jumlah datanya ada berapa, jumlah dokter giginya ada berapa, terus apa? Nama kabupaten kotanya, tahun keberapa. Jadi nyimpan itunya doang. Jadi dipanggilnya lagi ke dashboard screen itu baru dimunculkan grafiknya gitu. Jadi otomatis. Jadi ketika di tahun itu tidak ada data, jadi di drop down-nya pun tidak ada saya munculkan. Jadi itu buat me- meminimalisir mubazir gitu ya kalau kepanjangan drop down-nya. Jadi kalau misalnya nih misalnya di 2022 datanya nggak ada di rentang 2021 sampai 2005. Jadi langsung 2021, 2023, 4 dan 5 gitu. Gitu aja sih. Terus kita lanjut aja langsung ke data entry screen-nya. Nah, oh iya saya tadi lupa menginformasikan bahwa untuk membuat
grafiknya itu saya menggunakan MP Android Chart untuk membuat bar chart dari grafiknya itu sendiri. Dan untuk membuat grafik itu sendiri ya mengupdate juga build Gradle yang ada di modul app. Pokoknya untuk inovasi-inovasi seperti import Excel, grafik, API itu nge-update build Gradle-nya. Dan juga setting Gradle-nya sempat saya perbaiki. Sempat saya update. Oke, kita langsung aja masuk ke data entry screen. Nah, untuk informasi di baik data entry, data list, edit, dan juga import serta statistik itu tuh ada di satu kesatuan page data screen. Nah, jadi itu ini tuh buat ngenavigasiin jenis file-file data. Jadi nggak berantakan gitu tampilannya. Yang mana itu nih dia nge-get function dari data list content, data entry content, import, dan juga statistik content. Oke. Jadi ya kurang lebih ya gitu doang di data screen ini. Oke, lanjut kita lanjut lagi balik lagi ke data entry screen. Oke. Di data entry screen ini tuh ya jadi otomatis pastinya nge-entry data yang sesuai dengan entitas data yang ada di aplikasi ya. Kode provinsi, nama provinsi, kabupaten kota, jumlah dokter gigi, satuan, tahun. Nah, itu didefinisikan kayak gini. Set. Ya, kurang lebih kayak gini. Nah, setelah di entry, nah data yang udah ke input itu tuh ditampilkan di data list screen. Nah, jadi di data list screen ini tuh menampilkan data-data yang sudah berhasil diinput oleh user. Oke. Ya, kurang lebih sama dengan data entity ya, otomatis karena segala macam perubahan, modifikasi, atau apapun lah yang mengenai data itu harus pasti berkaitan dengan data entity dan juga data view modelnya lah, pasti. Oke. Nah, sebenarnya kurang lebih ya seperti melis data, cuman saya memperhatikan bagaimana interface-nya. Jadi, interface-nya juga nanti akan saya lebih jelaskan di demo aplikasinya. Nah, tapi untuk modifnya, maksudnya untuk inovasinya itu saya menambahkan button select. Jadi bisa nge-select data, nah bisa auto select all, yang mana itu memudahkan untuk select, biasanya itu buat ngehapus data gitu ya. Jadi ketika ingin menghapus data langsung banyak, pengen sekaligus banyak atau bahkan langsung semuanya, jadi dimudahkan dengan ada buttonnya itu. Nah, jadi ketika di otak-atik nih, baik di entry sebelumnya ya, ketika di entry data itu langsung ke update baik di dashboardnya, di jumlah data, di statistiknya itu langsung ke update. Jadi nggak perlu close aplikasi dulu. Jadi datanya langsung udah ke update gitu. Jadi nggak, jadi ini tuh udah live data gitu. Nah, terus sorry. Jadi untuk di data list data ketika dihapus atau ya dihapus semuanya itu langsung ya ke update di dashboard screen-nya. Mau langsung nol, grafiknya pun langsung hilang gitu. Oke, kita lanjut ke edit screen langsung ya, karena sebelumnya udah data screen udah. Nah, untuk edit screen ini sendiri tuh eh, ada di edit, sorry, untuk edit screen ini tuh ada di data list, jadi bisa ngeditnya di list data gitu. Ya, kurang lebih buat ngedit ya, ngeditnya bisa apa aja, bisa semua variabel bisa diedit, aman pokoknya. Oke, kita langsung lanjut aja ke screen buat import data. Oke, nah buat import data screen ini sendiri, ini tuh untuk menampung dua logika dari import data, baik itu import data API dan juga import data Excel. Nah, jadi basicnya ya buat ngenampilin eh, screen import gitu. Nah, untuk tampilannya itu saya buat sedemikian rupa agar tidak rancu atau tidak membuat users bingung gitu ketika saya mau import Excel yang mana, import data API yang mana gitu. Nanti saya akan lebih jelas menjelaskannya di tampilan ketika demo aplikasi. Nah, oke kita lanjut ya. Nah, untuk keranjang screen.kt ini, nah ini sebenarnya tuh nggak berguna ya di aplikasi saya, karena belum dihapus. Sebelumnya tuh ini karena progres pertemuan kedua itu ada yang pakai keranjang screen.kt, cuman nggak kepanggil kok di aplikasi saya.
Nah, ini untuk main screen-nya ya basically kayak gini. Nah, kita lanjut aja ke profile screen.kt-nya. Nah, di profile screen.kt ini, jadi profilnya itu tuh udah bisa kesimpan, udah bisa ke-update gitu ya. Jadi nggak perlu nge-close aplikasi dulu, jadi ketika foto profilnya di-update dan disimpan lagi, terus mau di-update lagi, jadi langsung keubah gitu. Jadi auto, istilahnya apa ya, auto reload gitu ya. Jadi itu buat nge ngedit profile ini tuh bisa nama, ada email, dan juga ada nomor telepon gitu. Kurang lebih kayak gitu. Set, 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 set. Oke. Lanjut ke search screen. Nah, search screen ini tuh ya tentu buat nge-search data. Nah, untuk search screen ini saya membuat based on year. Jadi search by year gitu. Kenapa demikian? Karena kayaknya menurut saya kalau untuk kayak search by kota atau by provinsi itu kurang fungsionalnya kurang gitu. Jadi ketika di search tahun bisa secara garis besar gitu dicari. Oke, kurang lebih ya gitu. Oke, lanjut kita ke splash screen. Nah, splash screen ini ya saya buat nih. Ini buat tampilannya baik font, baik animasi splash screen-nya, baik bentuk objek yang dibuat di splash screen-nya, kurang lebih kayak gini. Ini kurang lebih previewnya kayak gini. Cuman nanti akan lebih jelas di demo aplikasinya. Nah, oke, kita akan masuk ke statistik screen. Nah, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, statistik screen ini tuh apa yang nge-get data dari data list screen.kt tadi. Jadi yang kesimpan di sana terus langsung ke generate ke statistik screen dengan apa ya? Dengan formatnya ya seperti statistik lebih jelas gitu. Ada total data, jumlah data per tahun. Jadi kayak jelas gitu. Jadi gampang untuk untuk dashboard ngambil data dari statistik untuk menampilkan grafiknya gitu. Oke, untuk UI segitu. Lanjut kita ke utils, yang mana ini function eh, logika untuk mengimport data API dan juga mengimport data Excel. Oke, untuk API. Nah, ini adalah bagian yang menurut saya menarik ketika saya mencoba untuk import datanya. Karena sempat saya itu bingung. Kenapa? Karena ketika saya menyesuaikan nih entitas data yang ada di aplikasi dengan entitas data yang ada di JSON-nya yang ada di web di topik saya itu tuh sebenarnya udah sama gitu. Udah sama, tapi kenapa kok ini belum berhasil nge-get datanya, masih ada errornya gitu kan. Saya bingung kenapa gitu. Nah, ternyata tuh kesalahannya karena ternyata data yang ada yang sebelumnya saya pikir data yang ada di apa di Open Data Jabar itu sebuah data, suatu objek data gitu ya. Ternyata dia tuh berbentuk array gitu. Jadi ngambil data di dalam data. Jadi seharusnya tuh saya tuh mengambil data dalam data gitu. Seperti itu harusnya formatnya gitu. Nah, jadi kesalahannya itu yang ada di yang any ini. Yang sebelumnya itu eh apa diatur pokoknya ada formatnya string string segala macem. Nah, ternyata tuh kalau digituin jadinya tuh terbatas gitu. Jadi dia nggak bisa ngambil data berupa array gitu. Nah, jadi untuk bisa ngambil data berupa array atau list tuh ya cukup pakai any aja, nggak perlu pakai string dan segala macam gitu. Oke, paling itu aja. Yang secara garis besarnya saya cukup bingung untuk kenapa ya ini tuh errornya gitu. Dan ya untuk URL-nya kayak gini. Ya intinya lesson learn-nya ya ini tuh nge-import data tapi versi pakai dari web, dari URL dari luar gitu. Itu lesson learn yang menarik buat saya. Nah, untuk fitur-fitur baru kayak gini, kayak API import, Excel import, atau grafik tuh ya otomatis nge-update dependencies-nya juga di build Gradle. Oke, kita lanjut aja ke Excel import utils.kt. Yang mana ini apa? Buat nge-import data tipe Excel gitu.
Nah, ya otomatis tentu formatnya harus sama, harus disesuaikan dengan data open Jabarnya ya. Karena apa? Acuannya ke sana gitu. Oke. Nah, untuk import data ini tuh biar bisa aplikasi ngebaca Excel-nya tuh pakai Apache POI. POI kalau nggak salah tuh. Saya yang baca. Terus saya search lagi pakai itu. Untuk bisa agar data di Excel tuh bisa kebaca dan diambil oleh aplikasi. Oke, untuk utils itu aja sih. Lalu ke view model. Nah, untuk view modelnya, nah ini nih segala macam update ini pasti harus diupdate juga untuk yang ada di data view model maupun profile view model. Nih, jadi function-function yang ada tuh di harus dideklarasikan. Kalau enggak tuh pasti unresolved reference gitu. Gitu. Ya kurang lebih ya kayak gitu deh. Kalau buat view model. Sama dengan buat profile, sama ini buat profile ya. Terus main activity-nya ya kayak gini. Ya buat main activity gitu ya. Oke, paling itu eh pemahaman yang dapat saya pahami gitu ya selama progres pengembangan untuk aplikasi ini. Langsung saja kita akan demokan aplikasinya. Oke, wait. Nah, ini ya untuk demo aplikasi hanya run-run saya. Aplikasi Go Data saya. Oke. Nah, ini untuk tampilan splash screen-nya kayak gini nih. Set. Jadi ada animasinya, ada by Aishan Mika Zairanya juga. Nah, oke. Ini untuk tampilan dashboard-nya. Ini seperti yang saya bilang tadi ada greeting ya, selamat datang di GoData. Sorry. Harusnya ini bisa ditampilkan lebih. Ya udah deh. Selamat datang di GoData. Oke. Nah, di sini kan ada Hi users, Hi Naomi. Nah, ini bisa dilihat nih. Ini bisa dilihat nih. Aduh. Sorry, sorry. Nah, oke kita lanjut ya. Nah, untuk keranjang screen.kt ini, nah ini sebenarnya tuh nggak berguna ya di aplikasi saya. Karena belum dihapus. Sebelumnya tuh ini karena progres pertemuan kedua itu ada yang pakai keranjang screen.kt, cuman nggak kepanggil kok di aplikasi saya. Nah, ini untuk main screen-nya ya basically kayak gini. Nah, kita lanjut aja ke profile screen.kt-nya. Nah, di profile screen.kt ini, jadi profilnya itu tuh udah bisa kesimpan, udah bisa ke-update gitu ya. Jadi nggak perlu nge-close aplikasi dulu. Jadi ketika foto profilnya di-update dan disimpan lagi, terus mau di-update lagi, jadi langsung keubah gitu. Jadi istilahnya apa ya? Auto reload gitu ya. Jadi itu buat nge ngedit profile ini tuh bisa nama, ada email dan juga ada nomor telepon gitu. Kurang lebih kayak gitu. Set, 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 set. Oke. Lanjut ke search screen. Nah, search screen ini tuh ya tentu buat nge-search data. Nah, untuk search screen ini saya membuat based on year. Jadi search by year gitu. Kenapa demikian? Karena kayaknya menurut saya kalau untuk kayak search by kota atau by provinsi itu kurang fungsionalnya kurang gitu. Jadi ketika di search tahun bisa secara garis besar gitu dicari. Oke, kurang lebih ya gitu. Oke, lanjut kita ke splash screen. Nah, splash screen ini ya saya buat nih. Ini buat tampilannya baik font, baik animasi splash screen-nya, baik bentuk objek yang dibuat di splash screen-nya, kurang lebih kayak gini. Ini kurang lebih previewnya kayak gini. Cuman nanti akan lebih jelas di demo aplikasinya. Nah, oke kita akan masuk ke statistik screen. Nah,
Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, statistik screen ini tuh apa yang nge-get data dari data list screen.kt tadi. Jadi yang kesimpan di sana terus langsung ke generate ke statistik screen dengan apa ya? Dengan formatnya ya seperti statistik lebih jelas gitu. Ada total data, jumlah data per tahun. Jadi kayak jelas gitu. Jadi gampang untuk untuk dashboard ngambil data dari statistik untuk menampilkan grafiknya gitu. Oke, untuk UI segitu. Lanjut kita ke utils, yang mana ini function eh, logika untuk mengimport data API dan juga mengimport data Excel. Oke, untuk API. Nah, ini adalah bagian yang menurut saya menarik ketika saya mencoba untuk import datanya. Karena sempat saya itu bingung. Kenapa? Karena ketika saya menyesuaikan nih entitas data yang ada di aplikasi dengan entitas data yang ada di JSON-nya yang ada di web itu, di topik saya itu tuh sebenarnya udah sama gitu. Udah sama, tapi kenapa kok ini belum berhasil nge-get datanya, masih ada errornya gitu kan. Saya bingung kenapa gitu. Nah, ternyata tuh kesalahannya karena ternyata data yang ada yang sebelumnya saya pikir data yang ada di apa di Open Data Jabar itu sebuah data, suatu objek data gitu ya. Ternyata dia itu berbentuk array gitu. Jadi ngambil data di dalam data. Jadi seharusnya tuh saya tuh mengambil data dalam data gitu. Seperti itu harusnya formatnya gitu. Nah, jadi kesalahannya itu yang ada di yang any ini. Yang sebelumnya itu eh apa diatur, pokoknya ada formatnya string string segala macem. Nah, ternyata tuh kalau digituin jadinya tuh terbatas gitu. Jadi dia nggak bisa ngambil data berupa array gitu. Nah, jadi untuk bisa ngambil data berupa array atau list tuh ya cukup pakai any aja, nggak perlu pakai string dan segala macam gitu. Oke, paling itu aja. Yang secara garis besarnya saya cukup bingung untuk kenapa ya ini tuh errornya gitu. Dan ya untuk URL-nya kayak gini. Ya intinya lesson learn-nya ya ini tuh nge-import data tapi versi pakai dari web, dari URL dari luar gitu. Itu lesson learn yang menarik buat saya. Nah, untuk fitur-fitur baru kayak gini, kayak API import, Excel import, atau grafik tuh ya otomatis nge-update dependencies-nya juga di build Gradle. Oke, kita lanjut aja ke Excel import utils.kt. Yang mana ini apa buat nge-import data tipe Excel gitu. Nah, ya otomatis tentu formatnya harus sama, harus disesuaikan dengan data open jabarnya ya. Karena apa acuannya ke sana gitu. Oke. Nah, untuk import data ini tuh biar bisa aplikasi ngebaca Excel-nya tuh pakai Apache POI. POI kalau nggak salah tuh. Saya yang baca. Terus saya search lagi pakai itu. Untuk bisa agar data di Excel tuh bisa kebaca dan diambil oleh aplikasi. Oke, untuk utils itu aja sih. Lalu ke view model. Nah, untuk view modelnya, nah ini nih segala macam update ini pasti harus diupdate juga untuk yang ada di data view model maupun profile view model. Nih, jadi function-function yang ada tuh di harus dideklarasikan. Kalau enggak tuh pasti unresolved reference gitu. Gitu. Ya kurang lebih ya kayak gitu deh. Kalau buat view model. Sama dengan buat profile, sama ini buat profile ya. Terus main activity-nya ya kayak gini. Ya buat main activity gitu ya. Oke, paling itu eh, pemahaman yang dapat saya pahami gitu ya selama progres pengembangan untuk aplikasi ini. Langsung saja kita akan demokan aplikasinya. Oke, wait. Nah,
Ini ya untuk demo aplikasi hanya run-run saya. Aplikasi Go Data saya. Oke. Nah, ini untuk tampilan splash screen-nya kayak gini nih. Set. Jadi ada animasinya, ada by Aisyah Mika Zairanya juga. Nah, oke. Ini untuk tampilan dashboard-nya. Ini seperti yang saya bilang tadi ada greeting ya, selamat datang di Go Data. Sorry. Harusnya ini bisa ditampilkan lebih. Ya udah deh. Selamat datang di Go Data. Oke. Nah, di sini kan ada Hi users, Hi Naomi. Nah, ini bisa dilihat nih. Ini bisa dilihat nih. Aduh. Sorry, sorry. Nah, oke. Selanjutnya kita akan melanjutkan ke bagian eh, running aplikasinya. Mohon maaf jika misalnya saya terlambat nanti mengumpulkan karena terkendala dalam apa, melakukan screen recording. Nah, oke. Kita akan langsung aja membuka aplikasi GoData. Nah, ini tampilan splash screen-nya kayak gini. Ada animasinya dan juga ada by Ashanami Kazera. Nah, oke. Di tampilan awal ini, itu tuh menampilkan bahwa datanya masih kosong nih. Dan seperti yang saya bilang, ada greetings buat usersnya. Selamat datang di GoData dan juga Hai Naomi. Nah, apakah Naomi itu benar tersimpan di profile? Dan benar, ternyata Naomi itu yang tersimpan di profile screen-nya. Oke, karena masih kosong, kita langsung aja ke bagian button datanya. Nah, di sini ada, ini yang data screen tadi ya. Report data, statistik, tambah data. Nah, untuk tambah data sendiri bakal kita coba dulu. Misalnya kode provinsinya 032, namanya Jawa Barat. Ininya misalnya 02 deh. Kabupatennya Bandung. Jumlah dokter giginya ada 24. Satuannya orang. Tahunnya misalnya 2023. Oke, submit data. Nah, total datanya ada satu entry. Set. Nih. Ini langsung ke ini ya, langsung ke menampil langsung ke reload dengan baik. Itu total datanya 1, total data 2023, total datanya data 1, data tahun 2023 gitu. Karena yang sedang dipilih itu tahun 2023. Nih, bisa dilihat ya ada 24. Oke, karena udah bisa nih tambah data, kita langsung aja ke import data dulu deh. Kita pilih file Excel nih. Kita pilih file Excel-nya. Set. Pilih file Excel, import file Excel. Berhasil mengimpor satu data. Langsung aja kita lihat. Set, di list data. Total data entry ada 2 data. Oke, berarti valid ya. Maksudnya tuh datanya benar-benar langsung ke generate gitu. Langsung ke save dan nggak perlu reload close aplikasi lagi. Oke, karena udah bisa import Excel, kita bakal coba nih import data API-nya. Nah, seperti yang saya bilang, saya sengaja membuat langkah per langkah agar itu tuh user tuh bisa mengerti dengan baik bagaimana tahapan dalam mengimpor data API sih. Gitu. Oke, berarti ambil data dari server dan simpan ke aplikasi. Nah, langkah satu tentukan jumlah data. Seperti yang saya bilang, dari 1, range-nya sampai 100. Nah, misalnya saya ingin input 80 data, di langkah kedua ambil data dari server. Nah, ketika diambil ini tuh dia lagi ngegantung, belum masuk ke lokal. Nih lihat aja nih. Daftar data masih 2 ya. Oke. Kita simpan. Set. Data berhasil disimpan ke lokal. List data jadi 82 data. Oke. Oke. Tahunnya itu karena otomatis ada di tahun 2016. Nih, data tahun 2016 yang merah itu tergantung dengan data yang kita pilih. Dia bakal berubah-ubah sesuai tahunnya. Oke. Sip. Nah, kita bakal coba ya di ini. Kita pilih nih select. Yang seperti yang saya bilang tuh select nih. Kita pilih 2 dulu deh. Nah, ada konfirmasinya kan? Apakah Anda yakin ingin menghapus 2 data yang dipilih? Hapus. Set, harusnya tinggal berapa? Harusnya tinggal 80. Nah, langsung ke update kan? Oke. Nah, kita coba juga nih. Buat nge-select all, kita hapus semua deh dulu. Semua datanya kita hapus. Set. Apakah Anda yakin ingin menghapus 80 data yang dipilih? Hapus. Set. Total data 0, di statistik juga 0.
Di beranda juga nol, nggak ada datanya. Oke, kita import lagi biar bisa kelihatan. Kita import 100 aja. Kita simpan. Oke, ini langsung 100 data. Nah, kita coba nih yang 26 data kita ambil, terus kita coba nih bagikan. Nah, seperti yang saya bilang tadi, ini tuh belum bisa ke convert ke PDF or Excel kayak gitu. Tapi untuk chat kayak Gmail itu udah bisa. Nih, sorry. Nih, misalnya Timothy. Ntar kita coba lagi nih. Gmail deh. Nah, tuh. Datanya langsung bisa kan ke email gitu. Langsung muncul. Oke. Berarti udah bisa ya, kita simpan dulu. Jadi total datanya ada 126. Nah, ini untuk tampilan statistiknya. Nah, jadi di sini nih, di get dashboard dari dashboard itu ngeget dari sini. Jadi sehingga itu bisa menampilkan data-data yang ada. Set, set. Oke. Terus, oke. Untuk profile. Nah, untuk profile itu tuh udah bisa diedit langsung nih fotonya. Set. Kita mau ganti misalnya ke ini nih. Nih, Naomi. Itu kita biarin, itu samain aja ya. Simpan foto. Nah, langsung ke ini. Ketika kita close aplikasi juga, foto profilnya tetap bakal muncul. Foto profilnya bakal tetap sesuai yang kita update tadi. Oke. Jadi, oke. Sip. Jadi kurang lebih seperti itu yang dapat saya presentasikan untuk presentasi aplikasi proyek 4 ini. Banyak sekali yang bisa saya pelajari dan saya ambil menjadi lesson learn dalam membuat aplikasi Android itu sendiri. Bila ada salah dan kurang, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.